Iya, baik Mbak Milda Nurjana dan juga jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Robi srohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpah nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga umur kepada kita serta nikmat sebagai seorang muslim dan muslimah, juga nikmat diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan rumah tangga bagi yang sudah menikah. Dan saya doakan juga bagi jamaah ngaji subuh yang menyimak kajian kita hari ini, yang belum menikah, didekatkan jodohnya, disegerakan ya. Insya Allah menikah itu bagian dari sunnah Rasul. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kalau kita mengikuti berita-berita di media sosial, termasuk juga pernyataan-pernyataan dari para public figure, memang banyak sekali mitos-mitos ataupun hoaks-hoaks yang terkait dengan dunia pernikahan saat ini gitu ya, yang disebarkan ataupun disampaikan oleh mereka-mereka yang sebetulnya menurut saya ya, sebagian dari pernyataan-pernyataan itu juga dikeluarkan atau dilontarkan oleh orang-orang yang belum makomnya lah gitu ya, belum pada posisinya untuk mengeluarkan pernyataan itu karena ya belum punya pengalaman. Jadi misalnya orang yang takut nikah ya karena dia belum bilang begitu padahal sebenarnya belum nikah gitu ya. Jadi ibaratnya orang-orang yang takut nikah ini seperti, kalau saya menganalogikan seperti kita main ke apa namanya wahana ya, satu wahana, terus kita belum nyoba kita udah keder gitu ya, kita udah takut gitu kan. Misalnya di tempat permainan ya di Ancol atau di mana ada rumah hantu gitu, terus kita baru dengar-dengar nih suara-suara serem dari dalam rumah itu ya, ada yang ketawa, ada yang menangis, ada yang menjerit itu. Kayaknya serem ya rumah hantu ya. Nah, sehingga kita takut. Nah, gimana untuk mengatasi ketakutan itu? Ya, masuklah gitu ya. Coba sendiri itu masuk ke rumah hantu itu benar nggak sehoror yang kita pikirkan gitu ya. Nah, baik untuk lebih lengkapnya ya kita eh, coba ya kupas ini fenomena yang cukup mulai marak diperbincangkan oleh kaum milenial gitu ya. Apa itu gamophobia dan child free ya? Kalau saya lihat dari definisinya, teman-teman para jamaah ngaji subuh pasti juga sudah gamophobia itu ya. Gamophobia itu adalah ketakutan yang berlebihan untuk menjalin komitmen ya, khususnya adalah komitmen pernikahan. Nah, biasanya fobia ini muncul karena trauma akan kegagalan hubungan masa lalu ya, atau pengalaman masa kecil seperti ketika melihat hubungan orang tua yang buruk atau terjadi perceraian. Nah, sejalan dengan ketakutan menikah, gamafobia, ada juga child free atau childless gitu ya, yaitu orang-orang yang berani sih gitu ya membangun komitmen pernikahan tapi bebas tanpa anak. Menurut mereka pilihan untuk tidak mempunyai anak ini adalah keputusan hidup yang tidak egois karena menurut mereka tidak memiliki anak ini adalah suatu hak asasi gitu ya, suatu hak asasi manusia, baik dia tidak memiliki anak kandung, anak tiri ataupun anak angkat. Tapi sebagian dari child free
ada juga yang mereka nggak mau punya anak, yaitu anak kandung, tapi mungkin hanya ingin mengangkat anak atau mengadopsi anak. Karena alasan sekarang di dunia ini sudah terlalu banyak anak-anak, sementara anak-anak yang terlantar tanpa kasih sayang juga banyak. Ya udah, saya menyayangi anak-anak itu aja daripada saya menambah derita dengan melahirkan anak-anak yang baru gitu ya. Seperti itu. Nah, child free atau gagasan tanpa punya anak ini memang baru muncul di akhir abad ke-20 ini, karena kita tahu kalau generasi kita dulu atau generasi ayah ibu kita, generasi baby boomers itu cenderung orang tua itu ya menjalani sunatullah, yaitu menikah dan bahkan memiliki banyak anak gitu ya. Contoh kasus mungkin seperti yang diungkap Mbak Milda tadi ya, entah ini artis apa, saya juga sebetulnya tidak terlalu familiar gitu ya. Tapi kemarin diundang dalam salah satu konten yang pemirsanya atau audiensnya cukup besar gitu ya, sehingga ya bisa jadi itu akan berpengaruh terhadap audiens ya, dimana dia tidak percaya pernikahan ya karena berasal dari keluarga yang bercerai ya, broken home. Nah, ada juga seleb TikTok yang laki-laki tidak percaya pasangannya si Elvi ini ya, tidak percaya pernikahan karena cinta itu menurut dia, cinta itu nggak bertahan lama pada satu orang saja. Pasti nanti di tengah jalan ya, kita udah nikah, pasti nanti cintanya berubah gitu, sehingga makanya terjadi perceraian. Nah, kedua orang ini yang melontarkan ini, yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya nggak makomnya juga ya, karena kalau mereka bilang takut nikah, ternyata memang dilatar belakangi karena keluarganya yang mengalami perceraian, broken home. Jadi ya wajarlah kalau mereka takut nikah gitu ya, karena trauma gitu, karena trauma dan belum pernah merasakan sendiri bagaimana sih pernikahan itu gitu ya. Konon katanya kalau sudah merasakan sendiri menikah kan menyesal ya. Kalau yang sudah nikah, menyesalnya bukan karena tadi ya dilatar belakangi oleh kekecewaan, ketakutan, tapi nyesel kenapa nggak dari dulu nikah. Ya, tapi ya itu guyonan aja ya. Nah, kemudian kalau yang penganut child free ini ada yang belum pernah punya anak juga gitu ya. Misalnya artis CL ini nggak mau punya anak karena alasan tadi itu, kata Mbak Milda ya, dunia ini sudah terlalu overpopulasi ya, sementara banyak anak-anak terlantar atau yang tumbuh tanpa kasih sayang gitu kan. Nah, dia nggak mau punya anak, sementara dia sendiri juga posisinya kan anak. Ya. Ini kalau dia bilang nggak pengen punya anak, ini berarti nyindir orang tuanya, berarti harusnya dia dulu nggak dilahirkan gitu ya. Nah, padahal kan dia bisa terlahir itu karena komitmen orang tuanya yang ingin memiliki anak itu, dia mendapatkan kasih sayang, ya, mendapatkan hak-haknya, bisa hidup sampai dewasa dan melontarkan kata-kata ini. Ini kalau saya jadi orang tuanya sakit hati gitu ya. Jadi seolah-olah aduh saya salah ya melahirkan dia gitu, karena dia punya komitmen nggak mau punya anak gitu. Nah, kemudian ada juga influencer yang memilih tidak punya anak meskipun sudah menikah ya, karena ketakutan untuk tidak bisa bertanggung jawab sehingga membuat anak terluka. Nah, ini kan juga ketakutan yang tidak beralasan. Kenapa udah nikah tapi belum punya anak? Jadi ya dia melontarkan nggak mau punya anak karena belum punya pengalaman ya, belum punya pengalaman memiliki anak ya. Seandainya dia sudah merasakan bagaimana kenikmatan, bagaimana lucunya, gemesnya seorang anak, bagaimana perjuangannya melahirkan, bagaimana melihat bayi yang lucu. Nah, itu pasti pendapatnya pasti akan berubah gitu kan. Nah, kemudian kalau saya mencari data, ketemunya dari Wikipedia, ternyata itu tadi orang-orang yang memilih child free, yang tidak ingin punya anak, itu memang cenderung perempuan-perempuan single yang tidak menikah. Ya, 82,5% memilih child free adalah perempuan single. Ya,
wajar lah orang gimana mau punya anak nikah aja belum gitu ya. Jadi artinya ini juga satu satu jalan ya. Artinya orang-orang yang nggak mau nikah ini juga memang orang-orang yang belum pernah nikah gitu loh ya. Jadi banyak yang single yang belum pernah nikah, terus karena udah terlanjur umurnya tinggi misalnya atau terlanjur asik dengan karirnya, akhirnya tidak mau nikah karena ternyata orang yang tidak mau nikah dan tidak mau punya anak ini eh, berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin enggan menikah dan punya anak. Karena semakin tinggi pendidikan, biasanya para wanita khususnya ini mereka mandirian ekonomi, akhirnya mereka tidak mau terganggu dengan kehadiran pasangan, tidak mau terganggu dengan kehadiran anak, sehingga tidak mau ya direpotkan dengan ikatan atau komitmen pernikahan. 27,6% mereka yang menyatakan child free itu adalah lulusan S2 atau S3, sedangkan 24,7% pendidikan tinggi tanpa gelar ya, mungkin diploma atau apa ya. Sedangkan yang sarjana 18,2%. Jadi ini sangat ironis sebenarnya ya. Sangat disayangkan bagaimana wanita-wanita berpendidikan yang seharusnya mereka justru orang-orang yang punya kemampuan lebih untuk mendidik anak-anaknya, tapi malah nggak mau punya anak. Sementara mereka yang tidak berpendidikan, yang berpendidikan rendah, ya mereka tetap menikah dan memiliki anak. Nah ini nanti tentu akan melahirkan generasi-generasi yang lebih buruk gitu ya, karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola asuh, pola didik anak-anaknya. Sehingga sangat disayangkan orang-orang pintar ini justru nggak mau punya anak, padahal dia berpotensi untuk melahirkan anak yang jauh lebih pintar daripada dirinya, harusnya kan gitu ya. Sementara perempuan-perempuan yang kurang beruntung dalam pendidikan, mereka menikah, melahirkan, memiliki anak yang tentu ya kapabilitasnya dalam mendidik anak mungkin tidak sebaik orang-orang yang berpendidikan tinggi ini. Sehingga kalau alasan tidak mau punya anak adalah untuk memperbaiki populasi, untuk memperbaiki bumi, ya seharusnya salah satu kontribusinya adalah justru dengan melahirkan generasi-generasi yang lebih baik di tangan mereka orang-orang yang berpendidikan ini, kan harusnya gitu ya. Jadi ini ironi sebenarnya gitu. Nah, alasan child free ini kalau kita lihat dari salah satu yang menjadi rujukan oleh para penganut child free ini adalah Corinne Mayer. Nih nggak tahu bacanya gimana, orang Prancis, penulis asal Paris, dalam bukunya No Kids 40 Reasons for Not Having Children ini ya menyebut antara lain mereka nggak mau melahirkan anak di bumi yang sudah buruk ini karena cemas nanti hidup anak-anak itu hanya akan berakhir dalam penderitaan dan kematian ya, karena di bumi ini sekarang perang terus, global warming ya, lingkungan semakin buruk, polusi. Dan jadi anak-anak kalau dilahirkan di dunia ini pasti nanti hidupnya akan menderita karena daya dukung bumi sudah tidak bagus lagi untuk memenuhi kebutuhan atau hak-hak anak. Menurut mereka, seseorang itu bisa berkontribusi besar pada kemanusiaan lewat usahanya, bukan lewat cara membuat anak. Jadi mereka mengatakan justru orang tua yang melahirkan anak adalah orang tua yang egois karena mereka memaksakan anak untuk lahir ke bumi. Harusnya anak itu punya hak untuk memilih lahir atau tidak dilahirkan. Menurut mereka orang tuanya egois ini karena nggak memikirkan keselamatan anak, nggak memikirkan kebahagiaan anak ya. Menurut pandangan mereka nanti anak-anak yang lahir itu bakal menderita gitu ya. Jadi ya ini suatu fobia, ketakutan yang juga tidak beralasan lah, karena tidak semua anak lahir di dunia ini menderita. Dan justru ketika anak-anak lahir di bumi ini, ya bagaimana caranya supaya bumi tidak
membuat anak-anak menderita, gitu kan. Seharusnya kan yang diatasi bagaimana bumi yang buruk ini bisa menjadi baik, bagaimana peradaban yang buruk ini bisa menjadi peradaban yang baik, yang ramah anak, yang bisa memberikan hak-haknya bagi anak, gitu kan. Sehingga justru orang tua yang tidak mau melahirkan anak ini yang egois juga kan. Kalau kalau seorang anak itu dianggap punya hak untuk lahir, dia juga untuk tidak lahir gitu ya, maka ya dia juga punya hak untuk lahir kan. Sehingga kalau orang yang memilih child free, padahal seharusnya dia punya potensi untuk memiliki anak, tapi memilih tidak punya anak, berarti kan dia egois juga, melanggar hak juga gitu kan. Hak untuk hak anak untuk dilahirkan kan gitu ya. Jadi kalau kita mau berargumen mengikuti argumen mereka, itu tinggal dibalik aja, gampang ya untuk meruntuhkan argumen mereka. Mereka bilang orang tua yang melahirkan anak itu egois karena memaksakan anak untuk lahir, tapi orang-orang yang child free yang tidak mau melahirkan anak ini juga egois karena menghalangi hak anak untuk lahir di dunia ini kan gitu ya. Seperti itu ya. Karena itu latar belakang dari munculnya gamafobia dan child free ini memang karena buruknya sistem hidup berbasis sekulerisme dan liberalisme sekarang ini, sehingga tidak terciptalah keadilan dan kesejahteraan, sehingga melihat anak-anak yang menderita, keluarga-keluarga prasejahtera, keluarga miskin, ini yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab kan sistem sekuler atau peradaban sekuler liberal sekarang yang menciptakan ketidakadilan, ketidaksejahteraan, sehingga menyebabkan pernikahan itu tidak ideal. Anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat hak-haknya, istri harus berjuang pula dalam hal ekonomi, suami istri akhirnya bertengkar karena kurangnya dalam komunikasi. Kurangnya komunikasi karena apa? Dua-duanya sibuk mencari uang, mencari rezeki karena tidak adanya jaminan kesejahteraan misalnya ya. Kemudian di sisi lain pergaulan saat ini sangat bebas liberal, maka marak seks bebas. Sehingga kalau sudah marak seks bebas, orang-orang akhirnya malas untuk terikat dalam komitmen pernikahan. Jadi yang terjadi fenomena saat ini, orang itu takut nikah, takut terikat dalam komitmen, tetapi mereka tidak takut melampiaskan naluri seksualnya secara bebas. Jadi orang-orang atau penganut ya yang tidak mau nikah ini kan mereka takut nikah tapi tidak takut zina. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini kan sesuatu yang sangat ironis dan paradoks gitu ya. Jadi yang halal ditakuti, yang haram nggak ditakuti. Ya, buktinya apa? Buktinya sekarang lebih marak, lebih tinggi angka perzinaan daripada angka pernikahan. Semakin tinggi usia orang menikah, tapi semakin dini usia orang berzina. Nah, ini kan problem ya. Makanya kalau ada yang mengkampanyekan tidak menikah itu ini ya sama saja atau identik dengan ya membuka pintu atau khawatirnya nanti mengkampanyekan ya mendingan zina gitu ya, naudzubillah min dzalik gitu ya. Karena manusia itu punya fitrah yang namanya gorizanau, punya kebutuhan seksual, dan salah satu solusi satu-satunya bahkan di dalam Islam, di dalam di atas bumi ini ya, satu-satunya solusi di atas bumi ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Sang Pencipta bumi adalah dengan menikah. Sehingga kalau orang nggak mau nikah, maka bagaimana solusi untuk mengatasi atau untuk memenuhi kebutuhan gorizanau atau kebutuhan biologis gitu. Nah pasti saluran pemenuhannya akan di luar pernikahan. Nah ini kan sesuatu yang sangat membahayakan. Karena kalau kemudian banyak yang melakukan perzinaan, banyak yang memilih tidak menikah ya karena takut punya anak ataupun takut komitmen tadi, ya pasti otomatis mencari bagaimana cara untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya di luar pernikahan. Nah, ini kan mindset yang keliru ya. Nah, kemudian orang-orang yang melontarkan takut nikah tadi karena takut bercerai ya, ini juga mereka adalah orang-orang yang punya mindset yang keliru tentang konsep pernikahan, juga tentang konsep perceraian, ya, juga tentang konsep anak-anak gitu kan.
Mis, eh, ini ya, langsung saja ke sini ya. Tentang pernikahan misalnya ya, mereka mungkin hanya beranggapan bahwa menikah itu semata-mata untuk mengekspresikan rasa cinta kepada lawan jenis atau untuk memenuhi kebutuhan biologis semata ya. Sehingga kalau kebutuhan biologis atau mengekspresikan rasa cinta kasih sayang itu sudah bisa dipenuhi tanpa komitmen pernikahan, ya untuk apa menikah? Nah itu ya, ya akhirnya kan bahaya, akhirnya orang tidak mau ya untuk terikat kepada lembaga pernikahan ya. Dan mereka juga punya mindset bahwa menikah itu untuk kebahagiaan, ya, untuk kebahagiaan berdua saja selamanya. Udah nggak perlu dibebani dengan anak, karena kita pengennya pacaran terus lah setelah nikah. Kita pengennya romantis-romantisan. Kita pengennya pokoknya bahagia berdua. Bahagia di sini juga bahagia secara ekonomi gitu kan. Secara ekonomi mapan. Banyak yang tidak mau punya anak karena kekhawatiran finansial, kecemasan finansial. Nanti gimana nggak bisa membiayai anak? Nanti gimana nggak bisa menyekolahkan anak di sekolah tertinggi? Sekarang biaya sekolah aja tinggi sekali, mahal kalau untuk sekolah-sekolah terbaik yang favorit. Kalau punya anak nanti nggak sanggup. Nah, jadi kekhawatiran finansial, kekhawatiran anak akan menggerogoti ya, apa namanya, menggerogoti bagian dari materi mereka yang mereka miliki, pasangan miliki, yang pasangan peroleh ya. Biasanya orang yang child free ini kan sama-sama kerja, memiliki kemapanan ekonomi. Jadi mereka lebih suka memanfaatkan kekayaannya itu untuk misal ya bersenang-senang berdua, berkeliling dunia untuk jalan-jalan atau piknik kemana-mana berdua. Karena kalau ada anak rempong ya kan Mbak Milda ya, kalau kita pengen berduaan aja sama suami kan rempong kalau ada anak-anak ya. Nah mereka ini ingin nikah itu cuma ya, nikah itu yang penting untuk kebahagiaan berdua aja gitu ya. Kemudian mereka menganggap bahwa perceraian itu selalu buruk, maka takut nikah karena takut cerai, karena menganggap cerai itu adalah sesuatu yang selalu buruk. Padahal perceraian itu adalah bagian dari solusi yang diberikan oleh Allah untuk pernikahan-pernikahan yang memang ada problem kemudian tidak bisa dipertahankan. Jadi perceraian itu solusi, walaupun itu adalah solusi emergensi, solusi darurat, solusi terakhir, solusi paling tidak menyenangkan, solusi paling bukan solusi yang paling membahagiakan gitu kan, tetapi itu adalah solusi sehingga tidak usah takut ya. Yang perlu dibangun adalah bagaimana supaya tercegah dari perceraian ya. Mereka menganggap perceraian itu nggak bisa dicegah, nanti kalau nikah pasti cerai. Nah itu kan nggak benar gitu ya. Jadi perceraian itu bisa diatasi, bisa dicegah ya supaya tidak terjadi perceraian. Dan kalaupun saat ini angka perceraian itu marak ya akibat kontribusi dari penerapan sistem sekuler tadi, angka pernikahan itu hampir 500.000 atau hampir 500.000 setiap tahun ya, tapi tetap lebih banyak pernikahan-pernikahan yang bertahan gitu kan ya. Jadi walaupun banyak perceraian, tetap lebih banyak pernikahan-pernikahan yang langgeng, yang sakinah, mawadah, warohmah gitu kan. Termasuk nih pernikahan para jamaah haji subuh saat ini, amin ya. Insya Allah yang hadir di sini semuanya pernikahannya langgeng, bertahan ya, sakinah, mawadah, warohmah. Jadi jangan takut terhadap sesuatu yang kecil lah ya walaupun angkanya besar tapi lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang berhasil ya, pernikahan yang berhasil tadi. Nah yang perlu kan bagaimana supaya pernikahan kita nanti berhasil, supaya tidak terjadi perceraian kan gitu ya. Nah kemudian mindset yang keliru juga tentang pernikahan karena mereka punya pikiran atau dipengaruhi oleh pemikiran hak asasi manusia, bahwa manusia itu memiliki kebebasan mutlak untuk memilih pilihan hidupnya, termasuk
memilih bagaimana cara pemenuhan gorizah, kebutuhan seksual tadi gitu. Padahal manusia itu tidak terikat, tidak bebas sama sekali, tapi manusia itu terikat kepada syariat Sang Pencipta kan gitu ya harusnya ya. Oleh karena itu mindset ini yang harus diluruskan bahwa pernikahan di dalam Islam itu bukan sekedar pelampiasan cinta, pelampiasan naluri kasih sayang atau pelampiasan hubungan biologis ya, tapi menikah itu adalah perintah dari Allah, bagian dari sunnah Rasul untuk menggenapi separuh agama. Walaupun hukum pernikahan nanti beda-beda, ada yang tarafannya sampai wajib bagi orang pemuda-pemuda yang sudah tidak bisa menahan hasrat seksualnya, itu bisa taraf wajib untuk menikah gitu kan. Ada juga yang tarafnya sunnah, ada juga yang memang ya mubah, artinya menikah itu ya boleh, nggak menikah juga kalau ditekadkan untuk benar-benar membujang selamanya itu tidak dianjurkan, tidak boleh ya di dalam agama. Tapi kalau bukan karena tekad dia, misalnya memang belum berjodoh sampai umur 50, ada yang sampai meninggal dunia nggak berjodoh, nggak nikah, ya itu terlepas dari qada Allah ya, di situ tidak ada kewajiban untuk menikah karena tidak bertemunya jodoh, itu perkara lain ya. Tetapi kalau sudah bertekad, saya pokoknya nggak mau nikah karena trauma, takut dan sebagainya, tadi itu adalah kecemasan-kecemasan yang tidak perlu ya. Kemudian pernikahan itu memang bagian dari untuk mencegah zina ya, karena akad nikah itu menjadi pembatas yang halal dengan yang haram, menjadikan sah hubungan seksual yang tadinya haram di luar pernikahan gitu kan. Sehingga Rasulullah itu menganjurkan para pemuda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu untuk membentengi diri juga. Nah, ini sunnah anjuran gitu ya. Bagi para pemuda yang sudah memiliki kemampuan, ya lebih baik menikah, tidak menahan-nahan. Kemudian pernikahan atau perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Nah, membentuk keluarga berarti menikah itu ya memang untuk melahirkan keturunan gitu ya, untuk membentuk keluarga yang utuh itu kan ayah, ibu, anak. Ya, di luar ketetapan Allah bagi pasangan yang mungkin belum memiliki keturunan, itu perkara lain ya. Ada yang mungkin nikah 10, 20, 30 tahun atau bahkan 50 tahun tidak juga dikaruniai keturunan, itu adalah qada Allah, perkara lain. Tapi tujuan dari pernikahan itu juga adalah bagian untuk melestarikan keturunan, berarti untuk memiliki anak-anak. Jadi kalau udah nikah nggak mau punya anak, nah ini di luar dari tujuan pernikahan sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian bagi yang tidak mau punya anak tadi, itu harus diluruskan juga mindsetnya tentang anak, bahwa anak ya di dalam di dalam peradaban sekuler ini, mungkin anak itu dianggap sebagai beban orang tua, beban lingkungan, beban bumi gitu kan, beban negara. Nah, ini adalah mindset yang keliru tentang anak, sehingga akhirnya mereka merasa harus menjaga bumi, jangan sampai lahir anak-anak gitu. Padahal kalau semua manusia di atas bumi ini berpikiran seperti itu, semuanya nggak mau punya anak, ya nanti 10, 20 atau 50 tahun yang akan datang punah gitu manusia ya. Terus bumi untuk apa ya? Bumi mungkin sumber daya alamnya tetap melimpah, nggak kepake, tapi terus buat apa kan ya? Nggak benar juga gitu kan. Nah, di barat ya, atau di masyarakat modern, di peradaban sekuler ini, mereka bahkan lebih suka memelihara binatang ya daripada memiliki anak-anak, karena memiliki anak itu menurut mereka berat tanggung jawabnya, sehingga nggak semua orang itu mampu. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang merasa nggak mampu terus nggak pengen punya anak itu kan. Karena bagi mereka memiliki anak itu susah. Kalau melihara binatang, ya kan binatang itu kalau sudah
dekat dengan majikannya, lebih cenderung nurut itu ya, nurut sama majikannya. Tapi kalau anak-anak, aduh berat, itu susah ya, karena menurut mereka juga ya alasannya melahirkan anak itu berarti menyengsarakan mereka ya, karena anak nggak bisa memilih ya, apalagi kalau anak itu lahir dari keluarga miskin ya, keluarga yang tidak berpendidikan. Menurut mereka itu egois, itu orang tuanya yang melahirkan itu, membawa anak-anak dalam penderitaan katanya gitu ya. Sehingga bagi mereka manusia itu memiliki kebebasan ya untuk memilih. Jadi menurut mereka nggak punya anak itu juga hak asasi ya, pilihan. Makanya kalau suami istri sudah menikah ya, dihembuskanlah ya ini pemahaman dari keadilan dan kesetaraan gender, mereka mengkampanyekan atau mengajari para istri untuk memiliki hak reproduksi katanya gitu ya, hak untuk hamil atau tidak, hak untuk punya anak atau tidak, jangan mau nanti kalau disuruh-suruh punya anak, disuruh-suruh hamil sama suami gitu, karena kita punya hak reproduksi katanya gitu, diajarkan begitu ya, hak untuk memutuskan punya anak atau tidak, hak untuk memutuskan anak berapa, itu hak asasi katanya gitu. Nah padahal kalau udah nikah komitmen berdua ya, itu haknya berdua kan mau punya anak gitu ya. Nah, sedangkan dalam pandangan Islam ya, anak adalah qurrata aini, yaitu penyejuk pandangan. Siapa sih orang yang tidak menjadi lembut hatinya ketika melihat anak-anak yang lucu? Siapa yang tidak merasa happy, gembira ya? Nah, anak itu penghibur lingkungan ya. Kita melihat anak orang lain aja yang lucu, yang menggemaskan, kita merasa terhibur, senang gitu ya. Dan anak itu adalah aset peradaban yang dilahirkan untuk melanjutkan keturunan ya. Anak itu berarti untuk mengeksiskan umat manusia dan peradaban ya, dan memiliki anak adalah fitrah yang insya Allah pasti mampu dipikul oleh para orang tua. Seorang wanita pasti sanggup untuk menjadi seorang ibu, pasti mampu mengasuh dan mendidik anak ya. Seorang ayah ya yang memiliki anak pasti dia sanggup untuk menjadi seorang ayah, karena itu adalah fitrah. Nah, sehingga ya di dalam Islam ya harus dipahami bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan mutlak. Pilihan dalam memiliki anak. Jadi ibaratnya gini lah ya. Ibaratnya kalau suami istri atau laki-laki perempuan sudah menikah, itu kan sunatullahnya setelah menikah lalu melakukan hubungan menggauli ya, istri suami istri saling mempergauli, itu kan lazimnya akan kemudian fase berikutnya adalah hamil kemudian memiliki anak gitu ya. Nah itu adalah hak prerogatif dari Sang Pencipta. Allah nanti yang memutuskan pasangan-pasangan mana yang akan diamanahi untuk memiliki anak. Ya, sehingga kalau ada pasangan-pasangan yang kemudian memutuskan dari awal udah nggak mau punya anak, itu seperti ibaratnya seperti menentang kehendak Allah gitu ya. Allah belum kita nggak tahu kehendak Allah kepada pasangan ini akan memberikan anak atau tidak, kita udah membentengi ya, pasangan ini udah membentengi saya nggak mau punya anak. Nah itu berarti kan itu udah melawan kodrat ilahi gitu kan ya. Nah oleh karena itu ya sebagai terakhir ya, bahan renungan terakhir ya, maka karena kita seorang ya, maka janganlah kita mengikuti anjuran ya, ataupun mengikuti kampanye atau mengikuti cara pandang orang-orang yang sudah dimasuki atau sudah terpengaruh oleh cara pandang sekuler liberal, yaitu nggak nikah dan nggak memiliki anak. Jadi bagi yang takut menikah ya, karena sekarang
Ada kendala teknis ya. Ustazah Holda masih di mute. Ya, maaf tadi koneksinya putus. Iya, nggak tersendat-sendat juga Saya. tadi suaranya. Jadi cara mengatasinya orang-orang, ya, ya, mohon maaf ya. Jadi saya lanjutkan ini yang terakhir ya. Jadi untuk yang masih takut menikah, takut punya anak ya, ya cara mengatasinya gimana? Ya udah menikahlah dan miliki anak. Insya Allah nanti akan merasakan ya bagaimana menikah itu dan miliki anak. Tapi sebelum itu tentu harus membekali diri dengan ilmu. Bagaimana kita membekali dengan Islam kafah mulai dari akidah, syariah sampai siasah. Ini salah ketik siasah atau politik ya, supaya kita tidak terpengaruh oleh sekularisme dan liberalisme. Kemudian kita bekali diri dengan fikih pernikahan, fikih anak itu ya. Pelajari tentang skill pernikahan, skill menjadi suami, skill menjadi istri, skill menjadi orang tua, ada ilmunya. Semakin kita banyak wawasan, banyak ilmu, insya Allah kita bisa menikmati pernikahan dan menikmati memiliki anak. Jangan mudah terpengaruh oleh pandangan para public figure yang notabene mereka punya pandangan itu tidak didasarkan pada ajaran agama, tapi dia lebih kepada kepentingan atau hawa nafsu pribadinya gitu ya. Itu saja ya yang saya sampaikan ya. Nah itu ya insya Allah ya kalau para muslimin dan muslimah ya tidak terpengaruhlah dengan pandangan ini ya. Jadi jangan takut menikah, jangan takut punya anak. Kalau hari ini masih takut ya, ya insya Allah nanti kalau sudah menjalani sendiri, setakut-takutnya pernikahan ya, sehoror-horornya pernikahan gitu. Tapi tetap masih lebih baik menikah daripada tidak menikah gitu ya. Itu saja Mbak Milda dan jamaah subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa menambah sakofah kita. Waktu kembalikan kepada Mbak Milda. Ya, terima kasih.